pada tahun 1986 didorong oleh keresahan publik dan keinginan revolusi kekuatan rakyat, terguling Presiden Ferdinand Marcos Sr. Sebuah gerakan nasional yang dipicu oleh bertahun-tahun dugaan kediktatoran, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi besar-besaran. Jadi inilah pertanyaan logis. Jika negara menggulingkan seorang pemimpin yang diduga karena kediktatoran dan korupsi, bukankah seharusnya korupsi diminimalisir sesudahnya? Anda akan berpikir begitu benar. Tapi disinilah kita hampir 4 dekade kemudian. Dan tebak apa? Kita entar bagaimana telah menguasai seni rebranding korupsi di bawah panji demokrasi. Beberapa tokoh terkaya paling berkuasa dan paling tak tersentuh dalam politik Filipina hari ini memiliki satu kesamaan. Jejak kertas panjang tuduhan korupsi. Dan itu menimbulkan pertanyaan lain. Jika kita menggulingkan seorang presiden karena korupsi terus berlanjut dan bahkan berkembang setelahnya, apa yang dikatakan itu tentang kita sebagai bangsa? Apakah kita benar-benar menghilangkan masalah itu atau hanya menggantinya dengan penyamaran yang lebih baik? Membuat Anda bertanya-tanya, apakah Marcos Senior benar-benar akar dari semuanya atau dia hanya sasaran paling nyaman pada saat itu? Kami telah menyusun 10 orang Filipina yang diduga paling korup setelah pengasingan Marcos Senior. Mari kita perjelas. Ini bukan keyakinan atau putusan pengadilan. Kami tidak menyatakan siapapun bersalah. Juga tidak mengklaim bahwa semua tuduhan itu benar. Daftar ini hanyalah kompilasi masalah korupsi yang diangkat terhadap orang-orang ini berdasarkan laporan resmi, akun pelapor sidang Senat, penyelidikan jurnalistik, dan temuan audit. Lalu kami memberi peringkat dengan jumlah yang dilaporkan terlibat. Apakah orang-orang ini benar-benar korup? Mungkin. Apakah ini hanya bermotif politik, serangan oleh musuh, dan saingan pahit? Mungkin, dan dalam beberapa kasus mungkin. Mari kita jujur, tidak setiap tuduhan berbau seperti kebenaran. Beberapa bau dendam politik. Sekarang mari kita periksa apa yang telah kita temukan. Di sini mereka dimulai dengan 10 pada daftar kami orang Filipina yang diduga paling korup. Di NUB 10 adalah Bong Revilla. Revilla menjadi salah satu nama paling menonjol dalam penipuan PDF, skandal tong babi besar-besaran, yang mengungkap bagaimana anggota parlemen menyalurkan ke LSM palsu dengan imbalan suap. Ia dituduh mengalihkan 517 juta peso dari PDF-nya ke organisasi palsu. Terkait dengan Janet Napoles yang diduga sebagai partner in crime-nya, ia juga dilaporkan menerima 124,5 juta peso suap melalui bantuannya Richard Chambe. Chambe kemudian dihukum ketika pemerintah berusaha memulihkan 224 juta peso dari Revilla. Ia diduga menolak. Ia dituduh menyembunyikan 200 juta peso, termasuk uang yang teronggok di rekening banknya. LC terpaksa menandai rekeningnya. Tapi terlambat, uang itu tak bisa dipulihkan. Di 2014 Revilla ditahan di Camp Crime saat menghadapi persidangan untuk beberapa tuduhan korupsi. Untuk sementara tampak seperti keadilan mendekat tapi di 2018 Sandigan Bayan membebaskannya. Dan pada tahun 2021 semua tuduhan korupsi diberhentikan. Kritikus tidak membelinya. Untuk banyak orang, ia tetap menjadi anak poster untuk penipuan PDF. Pada tahun-tahun 2025, ia kalah untuk pemilihan kembali. Jumlah total yang diduga ia tautkan dengan 1,015 miliar peso. Dino 9 adalah Joseph Erap Estrada. Joseph Estrada menjadi presiden Filipina pertama yang dihukum karena penjarahan. Tapi bukan itu satu-satunya kasus yang terkait dengan namanya. Ia dituduh mengantongi 10 juta peso sebulan dari para bangsawan Hueting, diekspos oleh mantan teman minumnya, Chavit Singson. Ia juga menyalurkan 545 juta peso dalam dana ilegal melalui yayasan pemuda di bawah kendalinya. Ia menyalahgunakan 130 juta peso dalam pajak tembakau, mengambil 189 juta peso dalam komisi dari kesepakatan saham Belcorp,
dan diduga bermain pasar menggunakan alias Joseph Villard untuk memanipulasi 3,2 miliar peso senilai BW. Sumber daya saham bahkan sebagai wali kota Manila. Ia tidak melambat. KOE menandainya seharga 389 juta peso dalam pengeluaran kota yang teduh, dan ia dikaitkan dengan skandal yang melibatkan mobil mewah senilai 200 juta peso. Dibagikan seperti bantuan pesta kepada teman-teman dan sekutunya. Pada tahun 2007, Estrada dihukum karena penjarahan dan dijatuhi hukuman seumur hanya hidup. Berminggu-minggu kemudian Presiden Gloria Arroyo memberinya pengampunan penuh. Jumlah perkiraan total yang diduga dicurinya 4,729 miliar peso. Di nom 8 adalah Nicole Vilden. Di 2017 saat memimpin Biro Bea Cukai, beberapa miliar sabu senilai menyelinap melalui pelabuhan negara tanpa terdeteksi. Senator Ping Larson dan Franklin Drilon memanggilnya keluar. Whistleblower Mark Taguba menuding Vilden dituduh melakukan kelalaian berat atau kolusi langsung. Dia dipindahkan ke Biro Koreksi. Tapi bukannya awal yang baru. Dia memicu badai lain GCT untuk dijual skandal. Ratusan narapidana termasuk narapidana profil tinggi dilaporkan dibebaskan lebih awal dengan imbalan suap. Senator dan kelompok pengawas menuduh Vilden mengubah bocor menjadi mesin bayaran untuk kebebasan. Beberapa sidang senat diikuti. Saksi bersaksi pola muncul. Vilden dilukis sebagai pelindung jaringan korup di dalam kedua BC dan diutor. Dan belum ada tuntutan penjarahan atau korupsi yang pernah diajukan. Ia dipecat dari Biucor oleh Presiden Duterte. Namun per tahun 2025, Nicole Vilden tetap bebas dan secara hukum tak tersentuh. Jumlah total yang diduga terkait dengan skandalnya 6,4 miliar peso. Dino 7 adalah Jose Miguel Mick Arroyo. Sebagai suami mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo, Mick Arroyo sering dipandang sebagai kekuatan di balik tahta dan sama seringnya di balik skandal. Namanya muncul dalam satu profil tinggi, kasus korupsi demi kasus, selalu di latar belakang, selalu menarik senar. Dalam kontroversial 17,7 miliar peso, CTNBN Broadband, Dels Flower Jui dari Venesia Ketiga dan John Lozada menuduhnya mengantongi 2,3 miliar peso dalam suap. Kemudian datang laporan bahwa ia membiayai operasi pembelian suara di Lanao del Sur. Diduga menggelontorkan 500 juta hingga 1 miliar peso untuk operasi khusus selama pemilihan di Mindanao. Mantan ajudannya Veronica Bing Rodrigo mengaku menerima 50 juta peso dalam melobi uang terikat pada persetujuan waralaba telekomunikasi. Ia juga dikaitkan dengan penyalahgunaan 20,5 juta peso dalam dana PCOS dan pada kesepakatan impor beras busuk yang merugikan pembayar pajak 9,5 juta peso lainnya. Semuanya diduga diatur sambil bersembunyi di balik gelar resmi dan kekebalan eksekutif. Ia didakwa pada tahun 2007 untuk kesepakatan CT, namun berjalan bebas setelah memasang jaminan sebesar 2016 dakwaan dijatuhkan. Jumlah total yang diduga terkait dengan namanya 9,08 miliar peso. Dino 6 adalah Fidel Ramos. Fidel Ramos sering dipuji karena mengarahkan negara ke arah reformasi ekonomi dan stabilitas politik. Namun di balik berita utama yang bercahaya, kepresidenannya dibayangi oleh miliaran peso. Kontroversi yang diam-diam terkubur seiring waktu. Skandal terbesar adalah Clark Centennial Expo, proyek yang konon patriotik, berubah menjadi bencana tong babi. Anggaran membengkak menjadi 9 miliar peso. Dan audit COI ditandai biaya kembung. Kontrak empuk dan kesepakatan meragukan kiri dan kanan. Kemudian datang kesepakatan Tanah Bonifacio, sepotong utama dari apa yang sekarang BGC dijual ke Tanah Ayala. Dan pengembang lain untuk sebagian kecil dari nilainya. Komite Bita Biru Senat melaporkan 1,7 miliar undervaluation peso. Salah satu kasus undervaluation tanah terbesar dalam sejarah Filipina. Ada juga skandal dana Libya. Menurut Wikileaks dan PCIJ,
Sumbangan diplomatik 200.000 dari pemerintah Libya. Diam-diam salah penanganan di bawah pengawasan Ramos. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu kemana uang itu pergi. Meskipun Senat menyelidiki eksposur media dan audit CEO. Tidak pernah ada kasus penjarahan atau korupsi yang diajukan. Jumlah total yang diduga terkait dengan pemerintahannya, 10,7 miliar peso. Dino, 5 adalah Andal Ampatuan Junior. Andal Ampatuan Junior paling dikenal sebagai kepala sekolah. Tersangka dalam pembantaian Maguindanao. Yang paling mematikan. Pembunuhan terkait pemilu dalam sejarah Filipina. Tapi di luar pembunuhan itu segunung korupsi. Dan tuduhan penyelundupan juga melingkupi namanya. Keluarganya juga terungkap dalam audit CEO. Karena menagih pemerintah 238 juta untuk pengiriman bahan bakar yang tidak pernah terjadi. Sementara itu, Dewan Anti Pencucian Uang mengungkap daftar aset tersembunyi yang mengejutkan. 597 rekening bank, 132 kendaraan, 113 rumah, dan 142 senjata api. Laporan Ombudsman kemudian mengkonfirmasi lebih dari 100 juta peso dalam kekayaan yang tidak diumumkan, termasuk 55 juta peso dari perkebunan Andal Senior dan 54,9 juta peso dari Andal Junior sendiri. Dan pada tahun 2023 terpisah dari kasus pembantaian. Ia dihukum karena 21 tuduhan korupsi melibatkan kontrak bahan bakar yang terlalu mahal. Jumlah total yang diduga terkait dengan namanya, 11,2 miliar peso. Nomor 4 dalam daftar kami adalah Janet Lynn Napoles. Janet Napoles adalah wanita di balik korupsi terbesar skandal dalam sejarah Filipina, penipuan dana bantuan pembangunan prioritas atau PDIF. Dari tahun 2007 hingga tahun 2009, ia diduga mengatur penyaluran anggota parlemen, dana tong babi menjadi LSM palsu. Dia mengendalikan mengantongi miliaran uang publik. Komisi Audit, bersama dengan pelapor Ben Hurlui, mengungkap bagaimana 2,157 miliar peso dialihkan ke LSM terkait Napoleon. Politisi mendapat suap besar-besaran sebagai imbalan menyalurkan PDIF mereka melalui dirinya. Dia juga terkait dengan penipuan dana pupuk yang melibatkan 728 juta peso dalam dana pertanian dan penipuan dana Malampaya, di mana 900 juta peso dalam royalti energi lenyap melalui proyek-proyek palsu. Bahkan sebelum semua ini, ia muncul dalam kasus pengadaan militer tahun 2001 yang melibatkan helm Kevlar nilai 3,8 juta peso. Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan memerintahkannya membayar lebih dari 300 juta peso dalam hukuman perdata dan restitusi terkait kasus Bongria dan lainnya. Namun kerusakan sesungguhnya telah terjadi. Dalam 2015, Napoles divonis penjara dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Hukuman lebih banyak menyusul pada tahun 2021 dan tahun 2023 karena korupsi dan malversasi. Dia sekarang menjalani hukuman kumulatif lebih dari 100 tahun penjara. Jumlah total yang diduga dia balik 13,85 miliar peso. 0,3 adalah Gloria Macapagal Arroyo. Kepresidenan Arroyo diguncang oleh beberapa korupsi terbesar di negara itu, dan dia berada di pusat dari hampir semua dari mereka. Dia dituduh menyetujui yang terlalu mahal 17 miliar kesepakatan broadband CTNBN dengan imbalan suap. Kemudian datang penipuan pupuk 728 juta, di mana dana diduga disalurkan ke ngos palsu. Lagi di bawah arlojinya. Dalam skandal PCOS, 66 juta peso dalam dana intelijen. Di bawah kantornya ditandai karena penyalahgunaan. Dia juga terkait dengan 900 juta dana Malampaya, scam overspending selama KTT ASEAN tahun 2007. Mengangkat alis. Semua uang itu, semua janji itu, direduksi menjadi reruntuhan. Bukti bahwa di negara ini, pembusukan tidak menunggu itu dibangun. Didanai dan dibiarkan membusuk. Sebagai monumen untuk apa yang ditinggalkan keserakahan. Dengan 830 juta meledak di Cebu Convention Center. Dan 0,5 miliar peso di tiang lampu mahal. Apa yang dimaksudkan untuk menunjukkan kemajuan sekarang mencerminkan kejatuhan dan aib.
Pusat Konvensi Internasional Cebu, dibangun dengan 1 miliar peso, kini terkubur dalam kesengsaraan. Basah kuyup oleh dana yang terbuang. Itu duduk di jantung zona liar yang tumbuh. Dan kemiskinan hina pernah menjadi proyek besar. Sekarang berdiri sebagai membusuk. Simbol korupsi monumental dan pengabaian pemerintah. Tambahkan kesepakatan IMSE dan North Rail. Kontrak asing penuh dengan harga berlebih. Yang merugikan pemerintah 7,3 miliar peso lagi. Di atas itu semua halau yang terkenal. Garcia Wiratap menyarankan kecurangan pemilu pada tahun 2004. Skandal yang hampir membuatnya dimaksulkan. Dia ditangkap pada 2011 atas kasus dana PCOS. Tetapi dibebaskan oleh Mahkamah Agung pada 2016. Jumlah total yang diduga terkait dengan kepresidenannya. 29,75 miliar peso. Nomor 2 dalam daftar adalah Paulo Pulong Duterte. Pulong adalah putra tertua mantan presiden. Rodri Duterte dikenal karena perangnya melawan narkoba. Tapi banyak yang mempertanyakan ketulusan Duterte menunjuk ke Pulong, yang sering dituduh sebagai pelindung gembong narkoba. Sedangkan sang ayah dihormati oleh orang Mindanao dan Cebuanos. Pulong ditakuti di Davao. Sangat kontras. Dia berada di pusat 6,4 miliar peso obat penyelundupan skandal dalam 2017. Petugas Bea Cukai dan Fikses mengatakan grup yang disebut Grup Davao LED oleh Pulong membantu pengiriman ilegal lewat dan mengumpulkan jutaan uang gemuk. Dia dituduh menyelundupkan mobil mewah, menerima suap di pelabuhan Davao, dan melindungi impor ukai-ukai. Semua tanda perilaku dunia bawah. Dia terkait dengan 65 miliar skandal Farmali Peso. Dilaporkan menggunakan koneksi untuk mendapatkan kontrak pandemi besar. Laporan menandai 27 juta peso dalam kekayaan yang tidak dapat dijelaskan bersama dengan proyek hantu dan kesepakatan teduh di Davao. Baru-baru ini, CCTV diduga menunjukkan dia memukuli seorang germo di bar Davao setelah gagal menyediakan gadis untuknya dan tamunya, tempat yang katanya sering. Banyak yang bilang dia bersembunyi di balik nama ayahnya untuk membengkokkan memanipulasi kesepakatan dan menggertak siapapun dengan caranya. Jumlah total terikat padanya 71,5 miliar peso. Terlepas dari semua tuduhan, Pulong tidak pernah didakwa. Beberapa kasus diberhentikan, lainnya masih dalam penyelidikan. Dan beberapa tidak pernah mencapai pengadilan. Pada akhirnya ini tetap tuduhan. Menariknya, banyak klaim melacak kembali ke Antonio Trillanes. Ya, orang yang sama. Yang pernah memimpin kudeta gagal terhadap presiden yang sedang membangun sebagian besar karirnya di atas pemberontakan dan kemarahan. Negara ini membutuhkan tentara salib anti korupsi yang kuat, dan pengawas seperti Trillanes bisa membuat dampak nyata. Tetapi hanya jika dia mengesampingkan bias pribadi. Dan akhirnya nomor 1 dalam daftar yang diduga orang Filipina yang paling korup adalah Martin Suni Romualdez. Sebagai ketua HUS, Romualdez sekarang menjadi pusat dari apa yang mungkin menjadi skandal dalam sejarah Filipina. Pada 2025 ia dituduh memasukkan 241 miliar peso ke dalam anggaran nasional menggunakan entry palsu. Pengaduan yang diajukan ke kantor Ombudsman termasuk 12 tuduhan cangkok dan pemalsuan, dan menuduh bahwa sebagian besar penyisipan disalurkan ke kontraktor yang disukai. Tapi inilah bagian peledaknya. 32 miliar peso dari penyisipan itu diduga digunakan untuk menekan anggota parlemen untuk menandatangani keluhan pemaksulan terhadap wakil presiden Sara Duterte. Dengan 25 juta peso di Ayuda, 25 juta peso dari dana ICS, dan 100 juta peso dalam alokasi infrastruktur. Dijanjikan per anggota Kongres, total 215 anggota parlemen ditandatangani. Itu bukan satu-satunya kontroversinya dalam 2022 Romualdez, terkait dengan upaya suap peso senilai 3 miliar, terkait dengan perselisihan kasino Okada Manila. Pada pertengahan tahun 2025, tidak ada keyakinan yang dibuat. Tuduhannya tetap serius, berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik. Tapi sampai terbukti di pengadilan, mereka tetap hanya tuduhan itu. Jumlah total yang diduga terkait dengan namanya mengejutkan 245,8 miliar peso.
Dan begitulah 10 besar orang Filipina yang diduga paling korup dalam sejarah baru-baru ini. Beberapa telah dihukum, lainnya masih dalam penyelidikan. Dan banyak yang terus mondar-mandir, berkuasa tanpa tersentuh, tanpa terganggu dan tak terkalahkan. Dan inilah bagian yang menyengat. Jika bahkan sebagian kecil dari dugaan ini benar, tak satu centavo pun telah dikembalikan ke bank rakyat. Bahkan, yang terpidana berjalan bebas. Tak ada kalimat penuh, tak ada balasan. Tak ada pertanggungjawaban nyata. Ironisnya satu-satunya saat pemerintah Filipina pernah pulih miliaran sakit mendapat kekayaan adalah dari Ferdinand Marcos Senior. Lebih dari 174 miliar peso aset telah pulih dari perkebunan Marcos. Jauh lebih banyak daripada pejabat lain yang dituduh korupsi. Itu membuat Anda bertanya-tanya, apakah Marcos Senior benar-benar akar masalah? Atau hanya sasaran paling nyaman? Karena jelas, korupsi tidak mati ketika ia digulingkan. Itu hanya berkembang dan menjadi lebih baik dalam bersembunyi di balik undang-undang yang lebih buruk. Itu tak lagi terbatas pada presiden dan senator. Hari ini korupsi telah menjadi endemik. Menginfeksi setiap tingkat pemerintahan. Dari gubernur dan anggota kongres hingga wali kota, anggota dewan, dan bahkan kapten barangay. Jadi inilah pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana kita bahkan mulai menghentikan ini? Bagaimana kita setidaknya meminimalkan korupsi di negara kita? Jatuhkan pemikiranmu di komentar. Biar suaramu terdengar jika mendapati mata ini membuka. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Karena semakin banyak orang tahu, semakin sulit korupsi disembunyikan.